Datangnya Senapati Jayaprakosa Sang Hyang Hawu dengan tiba-tiba di pasir Pangadegan ini tentu membuat Prabu Gesan Ulun terkejut, tapi merasa gembira karena ternyata tidak terbunuh atau tertangkap pasukan Cirebon sesuai perkiraan Patih Nanganan dan adik-adiknya. Senapati Jayaprakosa Sang Hyang Hawu marah besar karena Prabu Gesan Ulun dan ketiga patihnya tidak memperhatikan pesannya agar melihat keadaan tanaman pohon hanjuang, sehingga dirinya merasa telah ditinggalkan atau dihianati Prabu Gesan Ulun dan para patihnya. Setelah Prabu Gesan Ulun mohon maaf atas segala kekeliruan dan keteledorannya dalam menerima berita, maka Mahapati Jayaperkosa pun terdiam menahan amarahnya. Sementara itu adik-adiknya tidak mengetahui kehadirannya, maka segera Mahapati atau Senapati Jayaprakosa pun berbalik dan memburu adik-adiknya yang sedang bekerja dengan masyarakat menata perkampungan baru. Setibanya di sana, maka Mahapati Jayaperkosa menangkap Patih Nanganan, kemudian diangkat dan melemparkannya ke atas bukit atau pasir luhur. Lalu Patih Kondang Hapa dan Patih Batara Pancarbuana yang terkejut pun ditangkapnya, kemudian dilemparkannya, sehingga Patih Kondang Hapa jatuh di Citengah, sedangkan Batara Pancarbuana jatuhnya di daerah Cibungur. Setelah ketiga adiknya menjadi korban kemarahannya, maka Mahapati Jayaperkosa berkata dengan lantang, mengucapkan ikrar. Sejak saat ini, keturunan Kutamaya janganlah mau mengabdi kepada Menak, sebab kerja berat pun ternyata tidak dihargai. Besok lusa, jika aku dipanggil oleh Yang Maha Agung, janganlah sekali-kali mayatku dibaringkan, tetapi harus didudukkan. Jika ada anak cucuku atau siapa saja yang hendak menengok kuburanku, janganlah memakai kain batik seperti Menak. Maka dalam pepatah orang Sunda, ulah sok gumenak. Nampaknya perkataan Jayaprakosa itu tanda kekesalannya terhadap Prabu Gesan Ulun yang dianggap mengabaikannya. Konon, setelah melampiaskan kemarahannya itu, Sang Jayaperkosa naik ke puncak Gunung Rengganis. Dia berdiri termenung lama seperti menapakuri perjalanan hidupnya. Kemudian lama-kelamaan menghilang tanpa bekas.
di atas gunung tempat berdirinya Mbah Jaya perkosa Sang Hyang Hawu, kemudian ditemukan batu yang berdiri sampai sekarang menjadi batu keramat Sang Hyang Hawu. Sejak itulah Pura Saba atau ibu kota Sumedang Larang pindah dari Kutamaya ke Dayeuh Luhur. Itulah suatu kearifan lokal berupa cerita legenda yang beredar dari mulut ke mulut sebagai tutur tinular dari Karuhun Sumedang Larang, sehingga menjadi carita pantun dalam seni hiburan. Sekalipun ada yang terus membukukan kisahnya, tentu buku itu bukan suatu sejarah karena tidak melalui kajian akademis. Sedangkan menurut Pustaka Nagara Kertabumi bahwa kehidupan Prabu Gesan Ulun Angkawijaya ini memang cukup unik dan terkenal dalam peristiwa Ratu Harisbaya tahun 1507 Saka atau tahun 1585 Masehi, yaitu 5 tahun setelah dinobatkan menjadi Sri Nalendra Pajajaran di Sumedang Larang atau Bumi Para Hyangan. Kisah Harisbaya ini dimulai ketika masa muda Pangeran Angkawijaya dan Pangeran Girilaya Cirebon sama-sama berguru kepada Sultan Hadiwijaya Jakatingkir Raja Pajang. Kerajaan Pajang adalah pengganti Kesultanan Demak di Kertasura Sukoharjo yang termasuk wilayah Surakarta di Jawa Tengah sejak tahun 1546 Masehi. Peristiwanya yaitu setelah tragedi Sultan Trenggono tewas oleh bocah pengiringnya ketika mengepung Pasuruan, terjadilah perebutan kekuasaan oleh Arya Panangsang, Bupati Jipang, putra Pangeran Sekar, yaitu cucunya Raden Patah, Sultan Demak yang pertama. Sedangkan Pangeran Sekar pun dulu dibunuh oleh Sunan Prawoto, putra Sultan Trenggono, untuk melancarkan kenaikan tahta Sultan Trenggono menjadi Raja Demak menggantikan Pangeran Sabranglor. Saat terjadinya huru-hara perebutan kekuasaan Demak oleh pasukan Arya Panangsang, ternyata Pangeran Pasarean Muhammad Arifin, putra mahkotanya Sarif Hidayatullah, sedang berada di Demak bersama Pangeran Prawoto dan Pangeran Hadiri, suami Ratu Kalinyamat, adiknya Prawoto. Sehingga ketiga pangeran itu pun terbunuh oleh Arya Panangsang. Alkisah Jakatingkir, Bupati Pengging putranya Kebo Kenongo atau cucunya Andaya Ningrat, cicitnya Prabu Kertabumi dari Ratu Darwati, mengatur siasat dengan Ki Ageng Pamanahan, Bupati Mataram, untuk menggempur Arya Panangsang yang telah
merebut Kesultanan Demak. Pasukan Jaka Tingkir menggunakan taktik pertempuran serang lalu mundur. Serta-merta pasukan Arya Panangsang yang lebih besar dan kuat pun terpancing mengejarnya keluar keraton. Ternyata tiba-tiba pasukan Ki Ageng Pamanahan menyergap pasukan Arya Panangsang dari kiri dan kanannya. Serta pasukan Jaka Tingkir pun ternyata berbalik menyerang lagi, sehingga akhirnya Arya Panangsang pun tewas oleh Jaka Tingkir. Setelah tertumpasnya pasukan Jipang Arya Panangsang, maka Jaka Tingkir dinobatkan oleh Sunan Giri menjadi Sultan Demak yang bergelar Prabu Hadiwijaya. Lalu Prabu Hadiwijaya Jaka Tingkir merubah nama Demak menjadi Pajang yang beribu kota di Pengging. Sementara itu, Ki Ageng Pamanahan, Bupati Mataram, wafat, lalu digantikan oleh putranya yang bernama Sutawijaya. Pada tahun 1582 Masehi, Prabu Hadiwijaya Jaka Tingkir, Raja Pajang, membawa pasukannya untuk menghukum Sutawijaya karena telah melakukan pembangkangan. Ketika di perjalanan, pasukan Hadiwijaya Joko Tingkir disergap oleh pasukan Mataram Sutawijaya, sehingga terjadi pertempuran sengit. Karena Prabu Hadiwijaya sudah berusia lanjut dan terjatuh dari gajahnya, maka pasukan Pajang porak-poranda oleh bala tentara Mataram Sutawijaya. Setelah menderita sakit, akhirnya Prabu Hadiwijaya Jaka Tingkir pun wafat. Lalu kekosongan tahta Pajang pun menjadi sengketa karena Sutawijaya dan Panembahan Ratu Girilaya Cirebon menginginkan Pangeran Banowo, sedangkan keluarga Trenggono menginginkan Arya Panggiri yang naik tahta. Akhirnya disepakati Arya Panggiri lah yang menjadi Raja Pajang pada tahun 1585 Masehi, karena ia adalah putra Pangeran Prawoto dan menantu Prabu Hadiwijaya Jaka Tingkir juga. Ternyata Arya Panggiri malah menghadiahkan Putri Harisbaya, kemenakan Jaka Tingkir, kepada Panembahan Ratu kedua Girilaya Cirebon selaku lawan politiknya. Tapi setahun kemudian Arya Panggiri pun digulingkan oleh Panembahan Senopati Sutawijaya untuk menjadi Sultan Pajang. Timbullah gosip para penulis babad atau legenda bahwa Putri Harisbaya ini dilarikan oleh Prabu Gesan Ulun di saat Putri Harisbaya merasa tidak dijadikan istri oleh Panembahan Ratu Girilaya Cirebon yang sudah tua itu.
Ditinjau dari sudut manapun, kisah babad atau legenda ini sangatlah mustahil. Karena ke-1, tahun 1585 Masehi, sepulang dari Pajang, menikahi Putri Harisbaya, usia Panembahan Ratu Girilaya Cirebon adalah 38 tahun. Dan Prabu Gesan Ulun berusia 27 tahun. Tidaklah benar seperti yang disebutkan dalam babad, bila Panembahan Ratu Girilaya sudah tua, sehingga Putri Harisbaya berbuat serong. Kedua, kecintaan Putri Harisbaya kepada Prabu Gesan Ulun tidak mungkin terjadi dalam waktu seketika saat bertamu ke Keraton Cirebon tahun 1585 Masehi, melainkan karena pernah bertunangan sejak muda di Pajang. Ketiga, melarikan istri orang adalah suatu perbuatan yang tercela. Tidak mungkin dilakukan Prabu Gesan Ulun sebagai Sri Nalendra Bumi Parahyangan apabila tidak ada motif tertentu. Yang keempat, tidak benar kalau Prabu Gesan Ulun masih bujangan ketika membawa kabur Harisbaya, karena pada saat itu ia pun telah beristrikan Nyimas Cukang Gedeng Waru dan memiliki putra bernama Rangga Gede selaku Pangeran Kusumadinata ketiga. Sedangkan setelah Prabu Gesan Ulun menikah dengan Ratu Harisbaya tahun 1587 Masehi, memiliki putra bernama Surya Diwangsa sebagai Pangeran Kusumadinata keempat. Kisah menurut Pustaka Nagara Kertabumi, kala itu Kesultanan Pajang bersahabat baik dan berkerabat dengan Cirebon, Banten, dan Pangeran Santri Sumedang Larang. Saat mudanya, Pangeran Girilaya Cirebon berguru dan menjadi menantu Prabu Hadiwijaya Jakatingkir. Lalu datang juga Pangeran Angkawijaya untuk sama-sama berguru di bidang ketatanegaraan. Sebab bila berguru agama Islam, tentu Syarif Hidayatullah ataupun Pangeran Santri derajatnya lebih tinggi dari Jakatingkir yang menjadi Sultan Hadiwijaya. Saat berguru di kerajaan Pajang inilah Pangeran Angkawijaya bertemu dengan gadis belia dari Sampang Madura bernama Putri Harisbaya yang sangat cantik jelita. Dalam kurun waktu hampir lebih dari 3 tahun itulah Pangeran Angkawijaya menjalin cinta dengan Putri Harisbaya yang masih kemenakannya Sultan Hadiwijaya Jakatingkir. Namun jalinan kasih sayang mereka seperti terputus karena pada tahun 1580 Masehi, Pangeran Angkawijaya dipanggil pulang untuk menggantikan Pangeran Santri Kusumadinata di Sumedang Larang. Dalam perpisahannya, Pangeran Angkawijaya berjanji kepada Putri Harisbaya bila ia sudah dinobatkan menjadi
Raja Sumedang larang, maka ia akan menikahinya. Namun, sebelum janjinya kepada Putri Harisbaya terpenuhi, kerajaan Pajang diguncang perebutan tahta. Akhirnya, Putri Harisbaya dikorbankan oleh pemenang tahta Pajang itu, yaitu Arya Panggiri, menjadi persembahan kepada Panembahan Ratu kedua Sultan Girilaya Cirebon. Padahal pada awalnya Sultan Cirebon mendukung lawan politiknya Arya Panggiri.